perkuliahan kita dengan pokok bahasan neural network sebagaimana yang telah dijelaskan pekan yang lalu. Pada kesempatan ini kita akan membahas suatu model neural network, metode komputasi yang disebut dengan model HEP. Model HEP ini adalah suatu metodologi untuk melakukan training atau pelatihan. Ini kan belum, sudah dibahas ini belum. Adapun algoritmanya, langkah pertama adalah melakukan inisialisasi bobot. Melakukan inisialisasi bobot dengan dalam hal ini WI sama dengan 0. WI sama dengan 0. Jadi pada prakteknya inisialisasi bobot ini WI tidak sama dengan 0, tapi merupakan suatu bilangan yang diambil secara random. Di sini kita ambil WI sama dengan 0 hanya untuk mempermudah. Hanya untuk mempermudah saja. Kemudian langkah kedua adalah men-set aktivasi input dan output. Tulis saja. Saya tidak bisa bicara karena terlalu ribut. Kemudian yang kedua adalah men-set aktivasi input dan output. Kemudian yang ketiga melakukan revisi bobot. Persamaan yang digunakan adalah weighting factor yang baru sama dengan weighting factor yang lama ditambah dengan delta W, di mana delta W atau delta selisih dari weighting factor adalah XI kali A. Ditulis saja. Kemudian setelah itu melakukan revisi bias. Bias baru sama dengan bias lama ditambah A. Bias lama ditambah dengan A. Ini ada contoh. Ada dua masukan, X1 dan X2. Ini adalah deretan datanya. Ini X2 10 10. Kemudian ini ada juga inputnya, targetnya. Ini target. Bisa ditulis dulu. Kemudian kita membuat model jaringan pada masalah ini adalah X1, X2, 1, ini weighting faktornya,
weighting faktor kedua dan B-nya. Dan ini hasilnya atau merupakan hasil dari penjumlahan jaringan-jaringan dikali dengan weighting faktor. Kemudian kita menghitung delta dari weighting faktor. Rumus yang digunakan XI kali T untuk delta W1 misalnya. Delta W1 sama dengan X1 dikali dengan target. Ya, T ini target. Delta W2 X2 kali T, delta B sama dengan 1, T target sama dengan 1. Kemudian bobot yang baru atau WI sama dengan WI yang lama ditambah dengan delta W, di mana I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Baik, kemudian input kita tabelkan untuk X1 seperti ini, untuk X2 kemudian 1 dan targetnya. Yang pertama kita menghitung delta W dari masing-masing weighting faktor. Delta W1 adalah 1 kali target sama dengan 1. 1 kali untuk X2 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 1 ini targetnya sama dengan 1. 1 kali 0 itu 0, 0 kali 0, 0, begitu dan seterusnya. Kemudian kita memperoleh delta W1, W2 dan delta B dengan cara yang sama. Kemudian bobot baru kita hitung dengan rumus bobot baru sama dengan bobot lama ditambah dengan delta W. Jadi di sini misalnya di sini bobot baru sama dengan 1 ditambah delta W. Bobot lama sama dengan 1 sama dengan 1. Kemudian perlu kita ambil fungsi aktivasi. Ya, jadi 0 ditambah 1 sama dengan 1. Ini merupakan bobot yang lama dari yang diperoleh dari inisialisasi sama dengan 0. Jadi 0 ditambah 1 sama dengan 1, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian kita akan menghitung net. Net persamaan yang digunakan ini. Jadi net sama dengan sigma XI sama dengan 1 sampai 2 karena hanya 2 data. WI kali XI tambah B 1 kali X1, X1 sama dengan 1 ditambah X2 ya sama dengan 1 dikali 1 kali X2 ditambah dengan 1. Kita dapatkan 3. Ini apabila net lebih besar dari 1 sama dengan 1 kurang dari 0 sama dengan 0. Maka kita peroleh netnya ini 3, 2, 2 dan 1 dan E-nya 1, 1, 1, 1. Baik. Contoh yang lain apabila menggunakan target bipolar. Target bipolar 1 dan -1. Misalkan
masukannya adalah ini X2-nya, dan ini 1, 1, 1, 1. Targetnya 1, min 1, min 1, min 1. Jadi langkah pertama, apabila menggunakan target bipolar dengan mekanisme yang sama seperti perhitungan sebelumnya. Ini targetnya, kemudian masukannya, rumusnya sama, kemudian nilai inisialisasinya 0 tambah 1 sama dengan 1, 0 tambah 1 sama dengan 1, 0 tambah 1 sama dengan 1. Sama saja dengan yang lama. Kemudian kita menghitung nilai F-net-nya dengan menggunakan fungsi bipolar 1 dan min 1. Jika net lebih besar dari 0 atau sama dengan 0 sama dengan 1, jika net kurang dari 0 sama dengan min 1. Ini hasil perhitungannya. Maka ini lebih besar, kurang dari 0, min 2 kurang dari 0 sama dengan min 1. Memenuhi kaidah yang kedua. Min 2, min 1, min 2, min 1, min 2 sama dengan min 1. Perhitungan netnya menggunakan persamaan ini, X1 kali W tambah B. Jadi bahasan kita adalah model jaringan saraf tiruan dengan metode backpropagation. Metode propagasi balik ini juga sama untuk melakukan training data atau mencari weighting factor yang sudah berada dalam keadaan setimbang. Model GST mulai dikembangkan, model GST backpropagation mulai dikembangkan tahun 1970, dan kalau tadi kita menghitung satu layer, maka pada model backpropagation ini terdiri dari beberapa layer atau lapisan, dan penerapannya banyak digunakan untuk prediksi, untuk meramal sumber daya alam, meramal iklim, dan juga yang lainnya. Kemudian kebanyakannya menggunakan fungsi aktivasi eksponensial seperti ini. Ya, fungsi aktivasi sigmoid, ya, menggunakan fungsi aktivasi sigmoid seperti yang kita lihat di sini. Ya. Ini adalah model fungsi aktivasi yang digunakan di dalam metode backpropagation, dan nilai dari fungsi aktivasinya itu berkisar antara 0 dan 1. Antara 0 dan 1. Oleh sebab itu, ketika data diproses di dalam model backpropagation, maka seluruh data yang diinput masuk ke dalam terlebih dahulu harus dikonversi menjadi nilainya antara 0 dan 1. Harus dilakukan transformasi. Ya, transformasi data, ada nanti rumus transformasi yang bisa kita gunakan supaya data yang diproses itu nilainya berkisar antara 0 dan 1. Nah, ini model lain dari fungsi sigmoid yang kutubnya antara min 1 dan 1. Jadi ini plus 1 ini. Antara min 1 dan 1. Persamaannya
Ya. Persamaan yang digunakan adalah 2 dibagi 1 tambah E pangkat min X kurang 1 atau Fx 1 tambah. Baik. Gambar ini merupakan arsitektur dari jaringan neural network lapisan jamak atau multi-layer neural network.